Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wa ma fil ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alladzi lahu mulkus samawati wa ma fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i منها وهو الغفور الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ودرك الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti mengerjakan perintahnya dan meninggalkan seluruh apa yang dilarangnya. Tentunya dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini insan yang lemah, insan yang la haula wala quwata illa billahil alil azim. Tiada daya dan tiada upaya untuk kita melaksanakan ibadah kalau tidak Allah kirimkan hidayah dan kesehatan, dan tiada daya dan upaya juga untuk kita menolak bala, menolak maksiat kalau tidak Allah hadirkan pertolongan. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah,
Apapun keadaan kita pada saat ini, dalam kondisi apapun kita alhamdulillah tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat pertama di bulan yang mulia ini, bulan Rejab, kita masih bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah dan mendengarkan khutbahnya. Dan di hari Jumat inilah pertama sekali Allah mengampuni dosa nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salam, dan mengampuni dosa Siti Hawa alaihi salam. Dan di bulan inilah para salafus sholihin, para ulama dan tabi'in meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak berselawat kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menegakkan salat malam, dan menegakkan salat tahajud di keheningan malam, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah dengan bermunajat berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini, sampaikanlah kami di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Man arafa dunya fa alaihi bil ilmi, man arada akhirah fa alaihi bil ilmi, man aradahu huma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin sukses kehidupan dunia, kata Nabi di dalam hadisnya, haruslah dia belajar dan dengan ilmu pengetahuan. Dan apabila dia ingin sukses juga akhirat, haruslah dia belajar dengan ilmu pengetahuan. Dan apabila dia ingin kedua-duanya, tiada lain haruslah dia memiliki ilmu, tentunya belajar. Dan barang siapa di dalam bulan Rajab ini untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia akan mendapatkan ampunan, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kemuliaan di bulan Sya'ban dan selanjutnya bulan Ramadan yang didambai oleh salafus sholihin. Maka dari itu, ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, marilah kita lengkapkan keilmuan pengetahuan yang sudah dibagikan Allah lewat kita syariatnya, yang sudah dibagikan Allah keilmuan tauhidnya. Syariat dan tauhid adalah selaras. Maka dari itu, marilah kita meningkatkan tauhid kita dan menghasilkan ketenangan dan keselamatan dunia wa akhirat. Mempelajari ilmu tauhid, kata ulama itu sendiri, ialah fardu ain hukumnya, wajib bagi orang yang baligh dan berakal sehat, baik laki-laki maupun wanita, sekurang-kurangnya dengan dalil yang pendek, dan kalau dapat alhamdulillah dengan dalil-dalil yang panjang. Inilah ulama tauhid, membuat kitab-kitabnya tiada lain untuk mendekatkan, untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan faedahnya apa? Orang yang mendekatkan bertauhid kepada Allah, berarti orang ini mempunyai pegangan yang teguh, berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepadanya, baik pada waktu sehat maupun sakit, baik pada waktu susah maupun senang, baik pada waktu dia beramal sendiri-sendiri, baik dia beramal di banyak orang yang melihat. Di dalam hatinya akan tertanam, innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang terlintas di hati dan pikiran kita. Dan Allah lah yang membagikan rezeki kita, menciptakan kita, menjadikan bumi langit ini. Tiada lain, wa ma khalaqul insa wal jinna illa liya'budu.
kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruhnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bertauhid, kata ulama tauhid, ibarat kapal yang tidak berkemudi, terapung-apung dan terombang-ambing di tengah-tengah lautan, mengikuti pukulan ombak dan badai, sebentar ke kanan dan sebentar ke kiri, tidak tentu arahnya, yang akhirnya akan terbentur batu-batu karang, lalu hancur dan terbenam ke dasar laut yang dalam. Dan ada juga cerdik pandai yang tidak mau mempelajari ilmu tauhid, atau keilmuannya tidak ada selaras dengan ketuhanan. Jika tidak sampai cita-citanya lalu menjadi gila. Dia tidak kenal akan rezeki, kadang turun dan kadang naik, kadang juga menyenangkan dan bisa juga menyusahkan. Dan ada juga orang hartawan yang jatuh melarat menjadi gila dikarenakan tidak ada dasar ketuhanan yang baik di dalam kehidupannya. Dan yang paling ajaib lagi adalah banyak amal seseorang yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak bertauhid, dia tidak kenal akan Tuhannya yang menciptakan dia, dia tidak kenal akan hidayah yang Allah kirim di dalam dadanya, dia tidak kenal siapa yang selama ini memberikan kehidupan di muka bumi ini. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, kalau saja kita belajar tauhid, jiwa kita akan bergetar menyuarakan adanya Allah Subhanahu wa taala dan bersedia menghambakan diri kepadanya, karena pada waktu ruh kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jasad yang merupakan janin yang berumur 4 bulan di dalam kandungan ibu kita. Ruh itu sendiri sudah mengakui, ruh kita sendiri sebelum kita hadir di dunia ini sudah ada kesepakatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diadakan dialog antara Allah dan ruh, sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Kita berkata, ruh kita di zaman azal berkata, qalu bala syahidna. Kami bersaksi engkau adalah Tuhan semesta alam. Setelah kita sampai ke muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat selanjutnya, banyak yang kamu lalai atas perintah dan laranganku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk itulah kita membangun iman di dalam hati kita. Diperlukan suatu sistem untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ulama sendiri telah mengajarkan dengan mengenalkan sifat-sifat Allah minimal. Itulah pelajaran mengenal Allah yang paling dasar, atau mengenal sifat asmaul husna. Dan tingkat kedua, kita melihat atas keesaan kebesaran Allah di dalam diri dan pikiran kita. Lalu dia akan menjadi nilai di sisi Allah, menjadi zikir, ingat kepada Sang Pencipta. Begitu juga tingkat selanjutnya, kalau memang kita ada bagian tingkat ketiga ini, kita akan masuk dalam suasana sifat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sendiri berkata melalui ulama-ulamanya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal akan dirinya, dia pasti akan kenal akan Tuhannya. Dan tingkat yang pertama, kedua, ketiga, di sinilah nanti kita akan tahu bahwa Allah itu sangat gagah dan kita sangat lemah. Kita selalu membutuhkan napas untuk naik turun, yang mendetakkan jantung kita selama ini tidak berdetak sendiri. Darah disupport ke ginjal mensupport ke akal yang diciptakan Allah untuk berpikir. Semuanya itu adalah kebesaran dan tajalli Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tahu kalau kita sudah belajar tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan pikiran kita juga tidak akan menunjuk arah di mana Allah bertempat,
dan tidak akan menempatkan Allah di suatu tempat, karena Allah lah menciptakan suatu tempat, dan tidak mengandai-andai Allah berwarna kuning, hijau dan merah. Subhanallah, Allah dari itu semua. Tiadalah Allah yang bisa engkau lihat kecuali engkau rasakan. Di mana engkau memandang, disitulah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala minimal. Dan sesungguhnya pada hakikatnya kehidupan di dunia ini tidak ada. Yang ada hanyalah terjadi kebesaran menunjukkan adanya kegagahan Allah. Dengan bukti dulu nenek moyang kita ada, sekarang tiada, kemana dia? Dan sekarang kita ada, nanti kita akan tiada. Bangunan-bangunan yang megah zaman Romawi kita bisa melihatnya lewat YouTube teknologi canggih. Sekarang berangsur-angsur rusak binasa. Kemana dia berlarinya? Apa maksud ini semua? Apalagi pangkat, jabatan, dan sebentar lagi akan kita lalui. Jangan sampai kita satu dengan lain saling bermusuhan. Karena Allah sudah berpesan di dalam Al-Quran, hablum minallah wa hablum minan nas. Jagalah hubungan baik dengan Allah dan dengan manusia, karena kamu hidup di dunia ini hanya mampir. Begitu juga istri dan anak, itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Apakah kita makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kita akan ingkar akan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dia satu dalam sifatnya, satu dalam asma'nya, dan satu dalam zatnya. Dialah tempat kita meminta dan memohon pertolongan. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia hidup sendiri dengan kegagahan tajalinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia. Apa yang terlintas di pikiran, di hati, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijauhi dari paham-paham tauhid yang menerka-nerka, yang tidak berdasarkan ada dalil dari ulama dan qiyas ijma'nya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Ana fa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wal aqibatu lil muttaqin, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qurabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Waradallahu ma'ala arba'atal khulafa'ir rasyidin
سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر.